Pemirsa, Anda kembali di News Line. Kita akan masuk ke dalam segmen trending topik. Ada dua informasi yang masih menjadi perhatian dari para warganet di media sosial ya, Jessica. Kita akan melihat ada informasi apa saja. Oke, kita melihat ada dua trending pencarian. Yang pertama terkait dengan hari ulang tahun Bayangkara yang ke-79, pencarian mencapai 5.000 pencarian. Dan yang kedua ini terkait putusan MK terkait pemilu. Nah, ini juga banyak menuai pro kontra ya. Dan langsung saja kita bahas dalam News Line trending topik berikut ini. Pemirsa, jadi hari ini Polri menggelar puncak acara Hari Bayangkara ke-79 di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Seperti diketahui pemirsa, setiap tanggal 1 Juli diperingati sebagai hari kelahiran dari Polri. Nah, pemirsa, pada pagi hari ini Presiden Prabowo Subianto hadir sebagai inspektur upacara. Kita akan lihat bersama ya, pemirsa, bagaimana situasi Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79 yang diadakan di lapangan Monas pada pagi hari ini. Ini terlihat kalau Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo menemani Presiden Prabowo Subianto saat memeriksa pasukan yang bertugas di lapangan upacara HUT ke-79 Bayangkara. Dan kalau melihat pantauan di lokasi, Prabowo dan Kapolri menaiki mobil jeep yang terbuka untuk memeriksa pasukan yang bersikap siap di sana pada pagi hari ini. Nih ya pemirsa, untuk visual yang kami ambil tadi pagi terkait dengan persiapan upacara HUT Bayangkara ke-79. Dan turut didampingi juga ya Jessica, Presiden Prabowo dengan Wapres, kemudian juga ada Panglima TNI ya didampingi dari belakang. Dan ini merupakan ramah tamah dulu ya tadi sebelum ada upacara inti dimulai. Dan pemirsa, selain dari upacara, rangkaian Hari Ulang Tahun Bayangkara juga menampilkan serangkaian pertunjukan yang fantastis. Ini pemirsa yang dinanti oleh para masyarakat juga ya ketika menghadiri kawasan Monas. Ini rangkaian kegiatan termasuk parade pasukan seperti adanya defile kendaraan taktis, kemudian juga ada atraksi payung Polri, dan ada perkenalan juga untuk robot-robot canggih. Tapi sebelum itu juga ada pertunjukan, ada semacam drama-drama dulu ya Jessica. Nah pemirsa, kalau kita lihat nih tadi pagi pemirsa, untuk robot-robot canggih ini tuh banyak sekali jenisnya. Yang pertama dari robot polisi humanoid, kemudian ini juga yang menarik dan ini sempat menjadi viral di media sosial pemirsa. Kalau ngeliat di TikTok tuh berapa kali tuh selalu mondar-mondir nih kontennya terkait dengan robot dog K9. Kemudian ada drone pertanian dan juga robot tank sebagai simbol dari modernisasi Polri. Nah, tidak hanya itu saja, ada juga konser untuk rakyat yang bertajuk Konser Simfoni Persatuan yang menghadirkan musisi kenamaan tanah air. Nah, ini untuk visual dari robot K9-nya ini ya Jessica ya, yang dikatakan bisa mendeteksi adanya bahan ledakan atau tidak ketika sedang melakukan pemeriksaan di lokasi. Kalau dilihat sih gerakannya sudah agak lumayan luas ya robot ini ya, bisa ngecek ke mobil, kemudian bisa sampai menaiki tangannya ke arah ban. Tapi dipastikan bahwa robot-robot ini pemirsa tidak akan menggantikan tugas asli dari para polisi ya, tapi untuk menunjang pertugasan atau penugasan ke depannya supaya lebih maksimal. Nah, kalau tadi itu robot K9-nya. Kalau kita lihat nih pemirsa, dalam upacara tadi pagi kan salah satunya ada defilenya nih. Nah, kemudian pasukan yang ikut ini salah satunya pasukan robot humanoidnya ya. Dan menariknya tadi pagi mereka itu baris, tidak hanya baris begitu saja, mereka mengarah ke kamera dan juga sempat hormat ke kamera. Itu juga udah luas banget. Jadi nggak cuma K9-nya aja yang luas, tapi humanoidnya juga udah luas banget pergerakannya. Jadi untuk programming dari robotnya ini sudah diatur supaya bisa seperti yang aslinya ya.
Nah, ini dia pemirsa, bisa kita saksikan bersama ya. Ini adalah salah satu robot yang ditampilkan sebagai simbol dari modernisasi Polri. Ini tadi ada robot tank, kemudian ini robot K9-nya ya yang tadi diperlihatkan bagi masyarakat umum bagaimana mereka bekerja mendeteksi apakah ada bahan peledak atau tidak di salah satu mobil. Diawali dengan robot Ternyata warnanya juga ada dua ya, ada hitam dan juga ada putih ya. Seperti anjing pada umumnya ya, ada berbeda warna. Nah, tapi kalau menariknya kita lihat ini juga masih dioperasikan menggunakan remote ya. Oke, jadi ini adalah visual yang kami ambil tadi pagi pemirsa, dan ini cukup menarik perhatian masyarakat, banyak banget yang penasaran dan ini juga menjadi pembahasan kalau Anda lihat ya di media sosial. Nah, pemirsa, kemudian kita juga akan melihat ada siapa saja yang turut hadir dan juga mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada acara Hari Ulang Tahun Bayangkara pagi tadi. Acara turut dihadiri juga oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ada Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Ketua DPR RI Puan Maharani, ada Menteri Koperasi Budi Ari, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, dan kemudian Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menko Polhukam Budi Gunawan dan juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Selain itu, pemirsa, ada juga Menteri Imigrasi Agus Andrianto, dan juga kalau kita lihat pada pagi hari ini ada Presiden ke-6 Republik Indonesia. Ada Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian ada Wapres kita yang ke-13 Maruf Amin, dan juga Wapres ke-10 dan ke-12 ada Yusuf Kala. Tidak sampai situ saja pemirsa, kemudian kita juga melihat nih di visual ada anak Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, yaitu Alisa Wahid dan Yeni Wahid, hingga mantan Wapres Tri Sutrisno. Nah pemirsa, acara Hari Ulang Tahun Bayangkara ini juga dihadiri masyarakat umum yang sudah memenuhi kawasan Monas sejak pagi hari. Karena memang masyarakat dapat menikmati layanan publik gratis ini seperti perpanjangan SIM, SKCK, hitanan massal, ada donor darah juga, dan juga bazar UMKM dan juga bakti kesehatan. Oke, nah karena dilaksanakannya di hari kerja dan juga di kawasan protokol ya di Jakarta Pusat, ini pemirsa juga ada fasilitas yang diberikan, yaitu untuk transportasi umum hanya Rp1 bagi para pemirsa yang akan menaiki transportasi umum pada hari ini. Ini sebagai kado dari ulang tahun ke-79 Bayangkara, pemerintah Provinsi Jakarta ini menghadirkan program spesial yakni tarif transportasi umum Rp1 untuk seluruh warga. Tarif Rp1 ini berlaku untuk pengguna transportasi publik Transjakarta, MRT, dan juga LRT, serta berlaku selama 1 hari penuh dari pukul 00 hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat tanpa syarat yang khusus. Nah, masyarakat pun menyambut baik nih program ini. Beberapa penumpang Transjakarta bahkan ada yang mengaku kaget tarif bus Transjakarta hanya Rp1 pada hari ini. Dan mereka baru tahu setelah tap kartu di pintu masuk halte busway. Menurut mereka, transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT dengan program tarif Rp1 ini sangat membantu. Nah, nggak cuma itu doang. Kayaknya kado untuk work from home juga menjadi kado deh. Karena ini udah disosialisasikan dari beberapa hari yang lalu, karena kan pelaksanaannya ada di center Jakarta ya, Iya, ada di betul. Jakarta Pusat, yang mana sekitarannya itu kan banyak perkantoran. Nah, memang dari beberapa hari lalu sudah diimbau untuk work from home. Jadi sepertinya kadonya ada dua nih, Rp1 atau Rp1 untuk transportasi umum dan juga work from home. Oke, jadi mengurangi juga untuk kapasitas transportasi pribadi di jalanan ya. Karena memang pemirsa, untuk acara ini memang masih berlangsung karena ada acara rakyat juga, pesta rakyat sampai malam ya. Jadi memang diimbau kepada masyarakat yang akan menuju ke area Jakarta Pusat atau Monas, ini diimbau untuk menggunakan transportasi umum mumpung masih Rp1 tarifnya sampai nanti tengah malam pemirsa. Nah, tahun ini pemirsa, Hari Ulang Tahun Bayangkara mengusung tema Polri untuk Masyarakat yang mencerminkan semangat pengabdian dan transformasi institusi. Makna tema ini adalah setiap langkah dan tugas Polri harus berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Nah, tugas Polri tidak hanya sebagai penjaga keamanan, namun juga pelayan dan pelindung yang mengutamakan kepentingan rakyat. Tema Polri untuk Masyarakat mencerminkan semangat anggota kepolisian untuk terus meningkatkan kedekatan dengan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan dan juga transformasi menjadi institusi yang modern dan profesional.
Nih pemirsa, kita lihat kembali ya, ini wrap up dari upacara HUT Bayangkara ke-79 di Monas pada pagi hari ini. Ini tampak ada yang sudah berganti lagi gambarnya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, nah ini nih menarik karena ada anjing K9-nya juga ikut di sana. Dan ini langsung di dalam pembukaan itu semua orang langsung wah, langsung bertuju ke sana matanya ya. Menuju ke sana matanya. Gak cuma itu aja pemirsa, kalau kita melihat dari upacara HUT Bayangkara ke-79 pada hari ini sebetulnya tidak hanya unsur Polri saja yang ikut dalam defile, namun ada unsur dari masyarakat. Bahkan kalau tadi kita lihat ini banyak sekali, tidak hanya dari Polri, kemudian ini dari buruh bahkan ikut. Jadi memang melibatkan banyak pihak ya untuk merayakan hari ulang tahun Bayangkara ini, karena memang ditujukan untuk masyarakat, dari Polri-nya sendiri ya. Oke pemirsa, itulah kira-kira yang kita lihat pada upacara HUT Bayangkara ke-79 hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat hari ulang tahun Bayangkara yang ke-79. Ya, semoga Polri tetap bisa menjaga amanah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.